Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, bertemu lagi dengan saya di pertemuan di interaksi manusia dan komputer, mata kuliah interaksi manusia dan komputer untuk pertemuan kelima. Kita sudah jalan ya, hampir ya setengah gitu, setengah semester. Nah, nanti kita akan UTS. Nah, sebelum itu, kita akan membahas untuk pertemuan kelima, yaitu perancangan tampilan. Nah, ini perancangan tampilan yang kedua kan, yang kemarin udah tampilan pertama yaitu tentang apa warna ya, ke kontras warna. Jadi untuk apa penglihatan dari kita gitu ya, dari usernya apakah lebih baik gitu. Nah, ini kita yang kedua itu membahas tentang prinsip dan petunjuk perancangan. Lalu piranti bantu sederhana. Oke, kita lanjut ya untuk pertemuan kelima ini. Nah, pertama-tama yaitu perancangan tampilan, yaitu memiliki kriteria perancangan tampilan yang user friendly. Jadi pertama memiliki tampilan warna yang menarik dan desain yang bagus, mudah dioperasikan, lalu mudah dipelajari, lalu pengguna merasa senang menggunakan software tersebut. Nah, ini biasanya kalau em, apa ya, memiliki tampilan warna yang menarik itu biasanya untuk desktop itu sangat-sangat apa eh, kalau bisa dibilang kurang ya tuh untuk desktop. Tapi memang ada beberapa cara sih, karena nanti ada khusus ya UI UX gitu. Tapi kalau untuk tampilan di website, nah website itu biasanya kita memiliki yang namanya CSS gitu ya. Nah, itu dia yang CSS itu banyak sekali untuk apa memiliki tampilan dan kreativitasnya itu biasanya programmer biasanya menggunakan Bootstrap gitu. Kalau saya biasanya gunakan Bootstrap lalu digabungkan dengan eh, apa ya frame ya, yaitu biasanya pakai CI Code Igniter lalu digabungkan dengan Bootstrap gitu ya untuk tampilannya lebih menarik gitu. Nah, syarat untuk membuat tampilan itu pertama mempunyai jiwa seni yang memadai. Ya, seni ini ya bisa sih kita apa ya? eh, Kadang-kadang kalau kita melihat sebuah iklan gitu ya, wah ini iklannya menarik ataupun gambar ya, gambar-gambar eh, di media sosial ataupun di apa iklan di internet itu eh, menarik gitu. Nah, itu kita harus mempunyai jiwa seni. Lalu mengerti selera user secara umum. Nah, maksudnya di sini mengerti selera user itu maksudnya eh, sebenarnya kita itu eh, mendalami ya, memahami user ini nanti akan apa akan memiliki yang namanya eh, apa ya karakter dia dan juga kita harus melihat misalkan kita membuat eh, aplikasi untuk umum gitu ya seperti Cortex ataupun aplikasi-aplikasi seperti di Android gitu ya. Nah, itu yang diakses secara umum ya kadang-kadang kan eh, orang gitu kan ya dengan tampilan-tampilan itu ada yang eh, memiliki jiwa seni ataupun yang tidak gitu. Nah, itu biasanya untuk standar ya putih sih sebenarnya backgroundnya. Hanya ya kita harus melihat lagi eh, apakah usernya itu ya yang memiliki apa tingkat karakternya itu lebih baik gitu ya. Itu bisa dilihat juga. Kadang-kadang kalau yang apa usernya itu banyak yang
eh, apa ya, kritis gitu ya, kritis, itu bisa dilihat gitu untuk seninya gitu. Kemudian dan juga biasanya untuk implementasi itu biasanya ada try and error. Nah, try and error ini situ juga termasuk tampilan ya, UI dan UX gitu. Kemudian bisa meyakinkan pemrogramannya agar yang dibayangkan dapat diwujudkan dengan piranti bantu yang tersedia. Lalu untuk apa ya, membuat sebuah program gitu. Untuk membuat sebuah program itu untuk UI dan UX itu ada beberapa pendekatan. Jadi program aplikasi pada dasarnya terdiri dari dua kategori, yaitu pertama program aplikasi untuk keperluan khusus dengan user yang khusus juga, special purpose software. Nah, maksudnya khusus ini ya kita bisa melihat gitu siapa yang akan mengakses aplikasi tersebut. Tuh. Apakah pengguna disabilitas ataupun yang lainnya gitu ya. Apalagi nanti ketika ingin membuat software seperti di rumah sakit gitu ya. Nah, itu juga perlu diperhatikan juga untuk eh, semuanya gitu ya. Lalu program aplikasi yang akan digunakan oleh banyak user. Jadi general purpose software. Nah, ini seperti yang kita tahu ya, Cortex itu kan banyak yang menggunakan gitu, banyak user. Apalagi sekarang sudah dilempar ke publik gitu ya. Kalau dulu kan untuk Cortex ini kan masih tingkat akunting. Nah, sekarang udah lebih luas lagi, yaitu menjadi eh, user yang jarang melaporkan pajak gitu ya. Ya eh, seperti ya banyak lah ya yang apa usaha-usaha kecil UKM. Nah, itu kan seenggaknya dia jarang gitu untuk berkenan dengan Cortex. Nah, itu dia diharuskan untuk akses ke Cortex. Nah, itu kan sebenarnya general purpose gitu ya. Nah, itu sebagaimana kita harus membuat aplikasi itu yaitu dengan secara user friendly seperti itu. Biar si usernya itu mengerti gitu ya. Kemudian program aplikasi untuk keperluan khusus dengan user yang khusus juga. Nah, tadi ya, yaitu program aplikasi untuk keperluan dengan user yang khusus, yaitu user design approach adalah perancangan antar muka yang melibatkan pengguna. Kemudian ada dua pendekatan yang dilakukan oleh eh, untuk user ya. Pertama, user centered design, yaitu perancangan antarmuka yang melibatkan user. User diajak untuk aktif berpendapat dan bersama-sama merancang antarmuka yang diinginkan user. User design approach user. Jadi user sendiri merancang antarmuka sesuai dengan keinginannya. Tapi ini jarang sih ya. Jarang karena rata-rata user ya melimpahkan semua ke tim gitu, tim programmer, tim aplikasi, tim aplikasi seperti itu. Kemudian, nah ini yang general purpose software yaitu eh, program aplikasi ya, disingkat GPS ya. Disebut juga sebagai public software di mana aplikasi dapat digunakan oleh berbagai user dengan karakteristik yang beragam. Nah, ini ya contohnya Cortex ya. Cortex itu kan sangat-sangat kompleks, jadi orang tuh bisa semua akses gitu. Ya. Kemudian kunci utama dari GPS adalah dengan melakukan pertama antar muka customization, kemudian pengaturan desktop dan yang terakhir pemilihan warna desktop oleh user. Lalu ada dua pendekatan yang dilakukan untuk SPS-nya yaitu Special Purpose Software. Oh, ini sudah ya. Kemudian prinsip dan petunjuk perancangan terdapat 4 komponen antarmuka user. Yang pertama adalah model user, merupakan model konseptual yang diinginkan user dalam memanipulasi informasi dan proses.
Yang kedua, bahasa perintah atau command language merupakan bahasa perintah di mana user dengan cepat dapat mengoperasikannya. Umpan balik atau feedback. Jadi kemampuan sebuah program yang membantu user untuk mengoperasikan program itu sendiri. Jadi kadang kan kita bingung ya. Contohnya kayak Cortex itu. Cortex itu kan yang pertama kali baru membuka ya, orang awam ya, termasuk saya juga. Itu untuk melaporkan pajak itu pasti kan akan bingung gitu. Kemudian pasti akan bertanya-tanya seperti itu. Bertanya kemana gitu ya, ke ini apa namanya, call center biasanya, senternya seperti itu. Kemudian penampilan informasi yaitu digunakan untuk menunjukkan status informasi atau program ketika user melakukan tindakan. Nah, ini biasanya ada yang secara real time, ada juga yang secara eh, apa ya? Ya per ini ya, per minggu ya biasanya ya. Lalu setelah itu tadi sudah kemudian langkah-langkah perancangan. Perancangan itu pertama perancangan tampilan. Jadi langkah-langkah perancangan itu pertama urutan perancangan. Yang kedua perancangan tampilan berbasis teks. Nah, ini kita harus konsep dulu sebelum membuat sebuah aplikasi ya. Kemudian perancangan tampilan berbasis grafis. Nah, ini tata letak dari jendela-jendelanya juga kita harus berikan gitu. Kemudian waktu tanggapnya apakah lama ataupun sebentar. Ya, itu juga harus dihitung juga. Karena apa? Karena misalkan kalau kita pakai GPS yaitu General Purpose Software tadi, nah itu harus memiliki waktu tanggap yang sangat-sangat kecil gitu ya. Kalau bisa sih satuannya itu millisecond. Jadi 0,1 milisecond seperti itu. Kenapa? Karena pertama ketika berpindah dari satu jendela ke jendela lain itu biasanya eh, membutuhkan download dulu. Jadi download apa informasi. Nah, itu tergantung jaringannya. Kalau yang dipakai jaringannya baik, bagus, ya berarti dia akan cepat gitu. Kalau jaringannya lemah ya nggak akan eh, nggak akan cepat ya itu lama. Kemudian dikerjakan secara top down. Lalu proses perancangan dapat dikerjakan sebagai berikut. Pertama, pemilihan ragam dialog. Kemudian perancangan struktur dialog, perancangan format pesan, perancangan penanganan kesalahan dengan validasi proteksi. Lalu perancangan struktur data. Jadi urutan perancangan itu pertama pemilihan ragam dialognya. Ya, itu dipengaruhi oleh karakteristik dari populasi pengguna. Yaitu ya ini bisa dibagi tiga ya. Yaitu pemula, menengah, ataupun ahli. Kemudian tipe dialog yang diperlukan dan kendala yang ada untuk mengimplementasikan ragam dialog tersebut. Kemudian yang kedua adalah perancangan struktur dialog adalah merupakan analisis tugas dan menentukan model pengguna dari tugas tersebut untuk membentuk struktur dialog yang sesuai. Pada tahap ini, pengguna sebaiknya dilibatkan. Nah, ini biasanya sehingga pengguna langsung mendapatkan umpan balik. Jadi biasanya kita akan meeting gitu ya, mau meeting of minute. Nah, itu dia akan seperti apa yang dia mau kita akan serap itu. Kemudian perancangan format teks, tata letak tampilan dan keterangan tekstual secara terinci untuk mendapatkan perhatian lebih. Kebutuhan data masukan yang mengharuskan pengguna untuk memasukkan data ke dalam komputer juga harus dipertimbangkan. Jadi contohnya dengan mengurangi pengetikan yang tidak perlu dengan cara mengefektifkan penggunaan tombol. Lalu perancangan penanganan kesalahan. Jadi dalam mengoperasikan sebuah program tidak dapat dihindarkan ya untuk ada kesalahan yang dilakukan oleh pengguna atau user. Untuk menghindari adanya kondisi tersebut,
yaitu eksekusi program berhenti karena terjadi kesalahan. Nah, bentuk-bentuk kesalahan itu dapat dilakukan antara lain adalah pertama validasi pemasukan data. Nah, ini biasanya validasi ini yes or no gitu ya. Apakah akan diinput atau tidak gitu. Nah, biasanya eh, yes atau no gitu. Kalau no ya berarti dia akan kembali lagi gitu. Kemudian proteksi pengguna ya misalkan program memberikan peringatan ketika pengguna melakukan suatu tindakan secara tidak sengaja. Lalu pemulihan dari kesalahan. Jadi tersedianya mekanisme untuk membatalkan tindakan yang baru saja dilakukan. Lalu penampilan pesan salah satu pesan salah yang tepat. Gitu. Nah, ini juga ada perancangan tampilan berbasis teks. Jadi awalnya misalkan user inginnya begini-begini gitu. Nanti ada pindah jendela ke menu ini gitu. Nah, itu biasanya kita catat dahulu jadi berbentuk teks. Yaitu urutan penyajian, lalu ada kelonggarannya yaitu penyusunan data letak yang tidak mengindahkan estetika akan mempersulit pengguna dalam pencarian suatu teks. Lalu pengelompokan data yang berkaitan sebaiknya dikelompokkan. Nah, itu biasanya user itu dia lebih berpengalaman ya karena dia yang terjun langsung. Oke, jadi apa eh, programmer itu harus mengikuti usernya. Lalu relevansi tampilan hanya pesan-pesan yang relevan saja sesuai topik. Jadi kalau bisa sih kayak biasanya ada pesan awal ya tip gitu ya. Nah itu kalau bisa tidak usah gitu. Kenapa? Karena ada beberapa user yang terganggu gitu kan ketika login masuk. Nah itu ada tipsnya gitu. Nah, itu akan ada gangguan di situ. Kemudian konsistensi, yaitu perancang harus konsisten dalam menggunakan ruang tampilan yang tersedia. Lalu ada kesederhanaan. Jadi cara yang paling mudah untuk menyajikan informasi yang dapat dipahami dengan cepat oleh pengguna. Nah, ini berbasis teks ya. Jadi eh, apa ibaratnya konsep konsep awal gitu ya. Tata letak tekstualnya. Lalu faktor-faktor yang perlu diperhatikan pertama ilusi pada objek yang dapat dimanipulasi. Kemudian urutan visual dan fokus pengguna. Lalu struktural internal, yaitu reveal code. Jadi suatu tanda khusus yang digunakan untuk menunjukkan adanya perbedaan karakter dari suatu tampilan. Yang keempat adalah kosakata grafis yang konsisten dan sesuai. Jadi penggunaan simbol-simbol atau icon-icon tertentu, nah itu bisa diberdayakan. Lalu kesesuaian dengan media. Perancangan tampilan disesuaikan dengan kemampuan dari software dan hardware yang ada. Ya, ini terutama hardware ya. Kalau hardware itu kadang user ada yang menggunakan komputer yang lama banget, yang jebot banget. Kadang cuman RAM-nya kadang 4 giga atau 2 giga seperti itu. Ya, mungkin sekarang minimalnya 4 giga. Hanya kadang masih ada user yang menggunakan eh, ya komputer-komputer lama. Jadi harus disesuaikan medianya. Kemudian waktu tanggap. Keinginan user yang agar program aplikasi memberikan waktu tanggap yang sependek-pendeknya. Yaitu waktu tanggap lebih dari 14 detik. Merupakan waktu tanggap yang lama. Ya memang. Karena ya dia itu ini adalah detik ya bukan milisecond. Kalau lebih dari 14 detik ya kadang user bilang ini lemot apa hang atau seperti apa gitu ya. Jadi waktu tanggap itu kalau bisa kurang dari 2 detik, yaitu merupakan waktu tanggap yang cukup memadai. Lalu penanganan kesalahan.
Ada dua macam kesalahan, yaitu pertama kesalahan sintaksis, yaitu kesalahan pada saat program dikompilasi. Sebelum kesalahan itu dibetulkan, program tidak akan dapat dioperasikan. Lalu kesalahan logika, yaitu kesalahan pada saat program sedang dijalankan, runtime error. Nah, ini biasa kita temukan ya, runtime error. Lalu kesalahan ini akan mengakibatkan terhentinya eksekusi program secara abnormal. Jadi penyebabnya adalah dari user atau pada saat proses program aplikasi dieksekusi. Nah, piranti bantu perencanaan tampilan yaitu pertama, perancang harus membuat dokumentasi agar akan bentuk-bentuk tampilan yang diimplementasikan. Jadi memang si perancang ini harus mendokumentasikan setiap perubahan ya. Jadi perubahan pertama, revisi kedua, revisi ketiga, seperti itu. Agar nanti ketika user mau balik lagi misalkan ke revisi pertama, yaitu di situ ada catatannya gitu. Jadi user bisa mempertimbangkan gitu ya. Kemudian piranti bantu sederhana yang dapat digunakan untuk mendokumentasikan antarmuka yang diinginkan. Lalu piranti bantu yang akan dijelaskan hanya berbentuk lembar kertas. Lembaran kertas yang dimaksud diberi nama dengan lembar kerja tampilan. Nah, seperti ini ya. Nah, ini adalah lembar kerja tampilan. Jadi terdiri dari nomor lembar kerja. Nah, ini nomornya maksudnya tadi kan yang saya bilang tadi, ketika user melihat ini dia akan melihat, oh ini sebenarnya nomor satu, nomor pertama yang awal-awal kita kerjakan, seperti itu. Nah, situ ada tampilan berisi sketsa tampilan yang akan dimunculkan di layar. Lalu ada navigator, yaitu menjelaskan kapan tampilan akan muncul. Lalu ada keterangan penjelasan singkat tentang atribut tampilan. Nah, ini contohnya ya. Contohnya ini ada pengisian data pribadi, formnya seperti ini. Nah, ini navigasinya. Klik selesai, itu akan selesai dan seperti itu. Jadi tombol-tombolnya dijelaskan di navigasi. Kemudian keterangan misalkan judul jendela pakai Arial, ada tulisannya, kemudian teksnya pakai Arial dan seterusnya gitu ya. Ini untuk keterangan aja. Kemudian jaringan semantik tampilan, yaitu merupakan program aplikasi yang memungkinkan user dapat berdialog dengan komputer. Jadi digunakan untuk mempermudah bagi pemrogram pada saat ia menuliskan program untuk disesuaikan dengan navigasi pada setiap lembar kerja. Ada dua komponen jaringan semantik tampilan, yaitu pertama nomor tampilan, yang kedua transmisi yang menyebabkan perpindahan ke tampilan yang lain. Oke, dari jaringan semantik ini sudah selesai untuk pertemuan kelima ya. Jadi ini adalah untuk merancang tampilan pada aplikasi ya, aplikasi yang akan digunakan user gitu. Baik, mungkin kalau ada yang mau tanya bisa di kolom komentar bagi yang mungkin apa bukan di bukan termasuk mahasiswa perkuliahan saya, atau juga bisa di grup ya, di grup jika Anda adalah mahasiswa di kelas saya gitu. Baik, saya kira cukup sekian. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.